Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, semangat dalam belajar, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, yakni muatan pelajaran PPKN. Namun sebelum kita mulai, anak-anak bisa menyiapkan alat tulis dan buku tematik. Kemudian, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman. Tema 1, indahnya kebersamaan, pembelajaran kedua. Namun, sebelum kita melanjutkan materi, yuk coba kita mengingat pembelajaran kita sebelumnya. Kita kemarin belajar tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kemarin anak-anak sudah belajar dan mengamati tentang sapu lidi. Dari sapu lidi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan di situ kita harus saling menghargai dalam keberagaman. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang kerjasama dalam keberagaman di kegiatan masyarakat dan agama. Dalam kegiatan masyarakat, kerjasama itu biasanya dilakukan pada gotong royong, kerja bakti, dan ronda malam atau siskamling. Kemudian, kerjasama dalam keberagaman dalam agama, yakni tentang toleransi antar umat beragama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, seperti ini. Kemudian, kerjasama harus dikembangkan untuk memupuk persatuan dan kesatuan. Apa saja toh manfaat kerjasama? Yang pertama, pekerjaan berat terasa ringan. Kalian pernah merasakan kan? Ketika kalian pikir di kelas, satu kelas kalian bersihkan, sendiri pasti capek. Tapi kalau bersama-sama dengan teman, pekerjaan berat terasa ringan. Yang kedua, memupuk rasa kekeluargaan. Yang ketiga, meringankan beban orang lain. Yang keempat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Dan terakhir, menumbuhkan rasa persaudaraan. Oke, lanjut. Contoh kerjasama dalam keberagaman di masyarakat ya. Yang pertama, yakni kalian sudah mengamati gambar pada video. Itu ada beberapa orang yang sedang membangun selokan. Nah, ini termasuk kerjasama yang kita sebut sebagai kerja bakti. Kerja bakti adalah kerjasama bersama-sama yang dilakukan secara sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Tetapi, kerja bakti biasanya untuk mengerjakan proyek dari pemerintah. Proyek dari pemerintah kan banyak, contoh pembuat selokan, mengaspal jalan, membuat jalan. Oke, lanjut yang kedua. Gotong royong. Nah, di situ kita mengamati bahwa ada beberapa orang bapak-bapak sedang memindahkan kerangka rumah ya. Nah, ini namanya gotong royong. Gotong royong kerjasama bersama-sama dengan sukarela dan tidak mengharapkan imbalan. Bu, bedanya gotong royong sama kerja bakti apa? Kalau gotong royong, kalau kerja bakti itu biasanya dilakukan untuk proyek pemerintah. Kalau gotong royong biasanya dilakukan bersama-sama di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut. Pos ronda atau siskamling. Siskamling kepanjangan dari Sistem Keamanan Lingkungan. Biasanya dilakukan oleh bapak-bapak di malam hari untuk menjaga keamanan lingkungan. Oke, lanjut lagi. Sikap ketika bekerja sama dalam keberagaman. Sikap yang harus kita tunjukkan ketika bekerja sama dalam keberagaman. Nah, ini yang pertama.
menghargai suku, budaya, agama, dan adat istiadat orang lain. Kita harus menghargai, tidak boleh mengejek. Kedua, tidak meremehkan suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Yang ketiga, ikut melestarikan dan mengembangkan budaya Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan sikap tenggang rasa dan kekeluargaan. Nah, anak-anak, kalian juga harus menunjukkan sikap itu ketika bekerja sama dengan teman-teman kalian dalam satu kelas. Jadi kalian tidak boleh mengejek, harus menghargai pendapat orang lain, agar persatuan dan kesatuan yang kita bangun itu terwujud. Oke, lanjut lagi. Yang ini toleransi antar umat beragama. Anak-anak, kita pasti tahu bahwa negara kita negara yang berketuhanan. Sesuai pada sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini. Kemudian, pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi negara melindungi orang-orang yang beribadah. Kemudian, toleransi itu apa toh? Toleransi adalah menghargai, membiarkan, membolehkan keyakinan dan ibadah umat agama lain. Jadi kita membiarkan kalau kita melihat orang lain atau beda agama sedang beribadah. Sesuai dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadi. Artinya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya apa toh, Bu? Ya seperti ini, nak. Misal kita kan agamanya Islam, terus kita punya teman agamanya Kristen. Ketika teman kita sedang beribadah, apakah kita harus ikut-ikutan beribadah dengan teman kita? Agama teman kita kan Kristen. Apakah kita harus ikut? Tidak usah. Di Al-Quran dijelaskan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi, kalau kita melihat teman kita sedang beribadah, sudah dibiarkan. Kita menghargai, karena itu keyakinan dia. Kita tidak boleh mengolok-olok, karena itu pilihan dia. Kita juga tidak boleh ikut mereka. Ya, lakum dinukum waliyadi. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami pembelajaran ataupun materi sebelumnya, kalian bisa melakukan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, seperti kemarin, buka LKS Maestro tema 1 halaman 98 sampai 99 ROM 1. Yang kedua, cermati dan kerjakan soal pada halaman tersebut. Yang ketiga, jika memungkinkan, diskusikan bersama orang tua atau anggota keluargamu. Yang keempat, tulislah hasil jawabanmu di LKS Maestro. Yang kelima, tugas dikirimkan melalui WA guru mapel PKN. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya anak-anak, Bu Guru punya pesan buat kalian. Jangan lupa cuci tangan, kemudian memakai masker ketika keluar rumah. Dan jangan berpergian. Stay at home ya. Jangan lupa beribadah, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa membaca Al-Quran. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.